Bapak dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Juliana Monica Nepa, biasa dipanggil dengan Monica. Saya merupakan peserta Latsar Kemendikbud tahun 2024. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang atau yang biasa disingkat Undana, dan tepatnya saya dari Prodi S1 Peternakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 didirikanlah organisasi Budi Utomo. Selanjutnya didirikanlah Perhimpunan Indonesia yang biasa kita singkat PI. Kemudian pada tanggal 30 April 1926, tepatnya di Jakarta, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan terakhir, terbentuklah PPKI tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 konsepsus dasar. 4 konsepsus dasar yang dianut oleh negara kita adalah Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yang kita bahas adalah Pancasila sebagai ideologi. Di negara kita menganut bahwa Pancasila sebagai ideologi. Menurut Yudif Latif PhD, setiap bangsa wajib mempunyai suatu konsepsi dan konsepsus bersama-sama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan suatu negara. Dan yang kedua adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah kita anut dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Adapun Bina artinya pecah, Ika artinya tunggal ataupun satu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika berarti terpecah itu satu. Slogan tersebut memiliki gambaran yang sesuai dengan bangsa kita, di mana bangsa kita, bangsa Indonesia, itu terdiri atas berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Walaupun terpisah, masyarakat merupakan satu kesatuan, yakni warga negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disusun rancangannya pada tanggal 29 April 1945. Untuk membuat undang-undang ini, maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bahwa bendera
Indonesia atau bendera negara kita itu terdiri atas 2 warna. Di mana sudah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, bendera negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Dan bahasa Indonesia, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 36 tahun 1945. Selanjutnya, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan terakhir adalah lagu kebangsaan kita atau lagu kebangsaan negara tercinta kita, yakni lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya kita akan membahas tentang bela negara ataupun nilai-nilai bela negara. Bela negara itu sendiri merupakan salah satu yang dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan cara menanamkan nilai dasar bela negara yang terdiri atas yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Dari nilai-nilai bela negara, maka diturunkan nilai dasar aparatur sipil negara, di mana nilai-nilai dasar ASN ini memegang teguh ideologi Pancasila. Yang pertama, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar bela negara, pelaksanaan kebijakan publik. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dan dalam pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokrasi sebagai perangkat sistem karir. Dan terakhir, fungsi aparatur sipil negeri itu adalah pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kita sebagai ASN, kita harus menjalankan tanggung jawab kita sebaik mungkin. Dan kita menjalankan semuanya itu dengan penuh tulus dan ikhlas. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.